Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliarti Sania dengan NIM C0E021035, Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul pengukuran kinerja sistem publik. Ada 3 poin yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama, tujuan dan manfaat, yang kedua, informasi yang digunakan, dan yang ketiga, peranan indikator kinerja. Pertama, tujuan dan manfaat pengukuran kinerja sistem publik. Tujuannya adalah pertama, mengkomunikasikan strategi secara lebih baik atau top down dan bottom up, lalu mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya. Yang ketiga, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. Keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Lalu manfaatnya, yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Ketiga, sebagai media monitor, evaluasi dan koreksi atas pencapaian kinerja. Keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau reward dan punishment secara objektif. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan. Keenam, mengidentifikasi tingkat kepuasan pelanggan. Ketujuh, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang terakhir, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 2. Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik. Pertama, ada informasi finansial, yaitu penilaian kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Jadi analisis varians ini secara garis besar berfokus pada varians pendapatan, ada varians pengeluaran atau belanja, varians belanja rutin, varians belanja investasi. Setelah analisis varians dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varians tersebut, seperti apa, siapa atau bagian mana, kenapa, dan bagaimana. Keterbatasan analisis varians diantaranya adalah kesulitan menetapkan batasan besarnya varians. Lalu yang kedua, ada informasi non-finansial. Informasi ini dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah balanced scorecard. Pengukuran dengan metode ini melibatkan 4 aspek, yaitu pertama, perspektif finansial, perspektif kepuasan pelanggan, perspektif efisiensi proses internal, dan terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jenis informasi non-finansial ini dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau key variable, atau sering dinamakan sebagai key success factor, key result factor, atau pulse point variable. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja sektor publik. Peranan indikator kinerja ini yaitu dilakukan dengan mengembangkan variabel kunci yang sudah teridentifikasi menjadi indikator kinerja. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Faktor keberhasilan utama ini adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci adalah sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkan. Maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.